teknologi pertanian masuk ya nih, berarti TPHP masuk lagi. Bentar ya, guys. Ya nggak TPHP apa-apa, nggak tuh apa. TPHP itu sebenarnya tuh, kalau kata orang tekkim ya, ini tuh versi mininya teknik kimia, karena ya mirip-mirip, cuma kita agak sempit gitu belajarnya. Terus kenapa juga digabungin sama ilmu gizi, mungkin banyak yang, bingung ya bedanya ilmu gizi sama TPHP. Mungkin ada yang tahu bedanya apa? Siapa yang mau Ada jawab? yang bisa jawab nggak, Mungkin guys? aku jawab, tapi aku juga sebenarnya kurang tahu ya. Tapi kalau dari aku rasain selama hampir 2 tahun kuliah di gizi, itu tuh jadi kayak kita tuh lebih ke kesehatannya, lebih ke arah orang-orangnya gitu loh, kayak pasien-pasien. Misalkan pasien ini kita harus treat dia, kita kasih makan dia tuh kayak gimana. Dia perlu nutrisi apa, dia kekurangan nutrisi apa. Kita lebih ke yang kayak merekomendasikan, ngasih saran, kayak gitu-gitu loh. Tapi kalau TPHP kayak lebih ke pengolahan makanannya kan, supaya nilai gizinya tuh lebih tinggi gitu kan, kalau nggak salah. Iya nggak? Atau Iya, ke salah? pengolahannya sih. Kita belajar Mm-mm. dari berbagai macam hasil pertanian, bahkan tembakau sama karet tuh juga dibahas di TPHP. Jadi kalian mungkin mau kerja di Jarum gitu bisa. Kita awalnya lebih ke industrinya kalau kalau ngira tuh ya TPHP itu. Kalau di gizi tuh kalau pengolahan makan tuh paling kayak cuman masak-masaknya. Ini kalau misalkan bahan ini kita tuh masaknya harus dengan cara apa, dengan cara merebus, goreng atau apa supaya nilai nutrisinya tuh tetap terjaga gitu loh. Gitu. Benar-benar. Sama aku mau nambahin teman-teman. Gimana Pak? Keuntungannya masuk pertanian itu ya teman-teman. Itu tuh ya ini untuk menyediakan pilihan aja bagi teman-teman. Mungkin juga yang pengen masuk kesehatan, mungkin bisa jadikan pilihan kedua atau gimana gitu. Itu lebih mudah untuk diungguli, mana ya? Wah, kayak terkesan sombong gitu sih, tapi ya emang lebih mudah gitu, lebih mudah di atas daripada kamu masuk teknik atau malah kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngincer banget beasiswa gitu ya, kan butuh kan persaingannya tinggi. Nah itu pertanian tuh lebih ada kemungkinannya bisa lebih besar buat yang masuk beasiswanya itu. Soalnya ya saingannya juga tidak lebih sulit daripada di teknik dan sebagainya. Apalagi kalau SMA-nya belajar. Tapi kalian harus Kalau enggak ya. sabar sih mendengar stigma-stigma macam-macam. Oh iya. Ya itulah. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kalian membantu banyak orang karena kita masih negara agraris. 50%-nya masih petani. Kasihan itu petaninya siapa yang mau nolong kalau misalnya nggak ada yang masuk pertanian. Apalagi anak Padmanaba katanya berbakti untuk nusa dan bangsa. Gila. Kenapa tidak ada yang mau masuk? Aduh, ekstremis masuk keluar lagi. Tidak, ya gitu ya teman-teman. Mantap. Mohon maaf banget anak-anak kesehatan ini emang ekstremis orang. Mungkin bagi anak kesehatan mau ngejelasin gitu tentang fakultasnya. Iya Mangga ini bisa jadi sesi bebas sih udahan. Apakah kalau di sama farmasi itu belajar banget? Belajar banget. Emang kita nggak belajar banget, Mbak? Enggak sih. Atau gimana? Aku kayak kalau ngeliat anak kesehatan tuh kayak wow, kalian pasti rajin gitu. Jujur ya Heran sama Mbak, Jansen ketawa. sebenarnya enggak sih, enggak juga. Cuman apa ya, kalau aku malah ngerasanya tuh mungkin aku kalau lihat anak-anak kedokteran, kan aku kan sefakultas sama kedokteran, itu kayak rasanya kayak anak-anak kedokteran tuh pada rajin-rajin banget, kayak belajar terus gitu loh. Walaupun aku ngerasanya kayak nggak belajar terus sih, tapi nggak tahu juga mungkin teman-temanku gizi yang lain juga ada yang kayak ambis-ambis juga. Mungkin aku doang sih yang nggak ambis, kayak biasa aja. Ini dari 76 ada yang mau tanya-tanya gitu nggak? Yang dikirim Tanya dong. Yuk. Tuh, boleh. Maya, silakan. Mau nanya buat yang TPHP sih. Mangga. Mantap. Di sini yang masuknya kemarin lewat UTBK tuh nilainya boleh tahu nggak Mbak berapa? Ayo berapa Sofi? Aku 648 mau ya. Oh iya toh. Rendah. Enggak sih, lumayan sih waktu itu.
Kayaknya sekitar itu sih. Ya Gitu, buat Mai. ukuran aja kayaknya kalau dulu tuh buat masuk teknik, fakultas teknik itu mungkin 6-70-an minimal. Oh Kalau iya, aku lihat minimalnya di teknik pertanian tuh 620, 630 gitu. TPHP juga kayaknya segituan 610, 620 gitu lah. Iya sih lumayan. Aku ada kakak sepupu yang 600-an apa ya. Maksudnya enggak sampai 610 gitu. Itu nyoba TPHP enggak. Kalau kesulitannya sendiri emang TPHP itu paling sulit ya kalau di FTP. Paling gampang tuh TPB. Ora, Lek. Enggak, Iya, Po. TPB itu peminatnya tuh paling dikit, Ya, kedua tapi paling dikit setelah susah kan. perikanan. Tapi susah. Iya, susah. Enggak tahu. Elsa Tapi nggak pokoknya bisa tak peminatnya dikit. jangkau. Intinya tuh semua Peminatnya kuliah dikit. capek, guys. Dah. Oh maksud Damar buat masuknya kali ya? Maksudnya gimana? Ya Buat boleh. masuk ke TPB-nya. Oh Karena iya. lebih ke peminat juga sih. Kalau peminat TPB itu dikit banget, TPHP itu banyak. Iya, udah lumayan banyak sekarang, udah mulai terkenal. Paling banyak di pertanian nggak sih di kluster Udah Agro? pada sadar pentingnya pangan sekarang. Allah, memang ekstremis benar. Aku malah Mantap. aku malah penasaran sama gizi loh. Ya, karena Gimana gizi? di TPHP kan belajar nyerempet gizi dikit kan. Terus aku merasa wah aku tidak bergizi. Aku tidak sehat dan aku tidak sakit gitu loh, kayak sehat enggak, sakit Bahasanya. enggak. Tuh. Oh iya, teman-teman juga TPHP itu sangat bisa dipakai di kehidupan sehari-hari Diskes ya. juga bisa, farmasi juga bisa. Masa. Diskes juga, iya. Ya udah semuanya. Tapi aku ngerasanya TPHP itu sangat berguna gitu loh bagi para calon istri kan ya. Allah. Nah itu. Oh, udah siap ya Sofi berarti? Udah siap ya? Oh ya, TPHP itu banyak cewek cantiknya teman-teman. Salah satunya aku. Astagfirullah. Siap. Cewek semua ya nggak jadi. Jangan guys, susah cari jodoh. Oke, gitu ada yang mau tanya lagi enggak? Enggak, kan boleh ke farmasi, boleh ke Giskes. Maya udah terjawab belum, Maya? Iya, gimana? Udah terjawab? Udah, terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lainnya yuk, tanya yuk. Ini sesinya, harusnya masuk sesi 5 kan? Sesi 5 itu siapa? Sesi 5 nggak ada, kita cuma nggak ada. Cuma 3,5. Oh, jadi kita bebas Kamu ya? setengah. Atau aku yang tanya nih, aku mau tanya sih ke angkatan 76. Gila, ngeri banget, Chan. Enggak, aku tanya, kayak kalian tuh UTBK-nya tuh besok SBM-nya tuh sama kayak angkatan 19 atau 20 untuk mapel-mapelnya gitu. Soalnya kan kalau tahun lalu kalau nggak salah cuman ini kan, apa sih yang dasar TKD. Iya. Wah iya itu, gimana itu? Ada yang tahu? Bagi dua, Mbak. Ada sainteknya, Kak. Ada sainteknya sekarang. Terus pelaksanaannya itu nanti cuma sekali. 2 gelombang tapi cuma sekali. Aduh. Emang angkatan 74, 75 tuh rada bonus gitu ya. Berapa? 19-20. 19 2 kali dan tahu nilainya. 20 TKD aja. Iya, mau nanya. Juna sekarang tuh kita ujian dulu, terus baru milih gitu. Milih dulu baru ujian. Dan itu cuma sekali 2 gelombang gitu. Sama kayak 20 berarti, cuma 20 nggak ada ini kan ya. Nggak ada sainteknya. Iya, nggak ada saintek. Ngeri guys, balik lagi malah ke sistem awal. Kayaknya harusnya kita kembali nggak sih, Mai? Harusnya tuh kayak harusnya ya. Iya, angkatan kan udah belajar 1 semester kan. Kayak udah 1 semester di sekolah malah dapet yang ini, malah dapet yang TKD. Udahlah. Semangat teman-teman. Terima kasih. Siapa tahu kalian mau tanya ini nggak, cara biar nggak pusing. Aduh kok sobek ininya. Gimana cara nggak stres gitu atau kuliah? Nggak mau tahu soalnya. Anda tuh yang ngasih saran. Jawaban dia ternyata. Mau tanya cara biar bisa ngerjain UTBK aja sih, Mbak. Kamu mau tahu aku? Kalau aku ya, aku nggak ngandelin saintek. Apa sih yang hitung-hitungan ya? Apa sih, Chen? Kuantitatif. B kalau nggak C gitu. Oh, kalian tuh ini nggak sih sistem penilaiannya sama nggak tapi? Nggak ada minus. Jadi
0 atau enggak dapat poin. 2. Pakai IRT gitu, Mbak. Oh iya. Oh, IRT juga. Apa Oh, itu berarti IRT? sama. Keren. Ya sama kayak kita sih. Kayak nanti yang HOTS itu poinnya lebih banyak gitu loh, Mbak, daripada soal yang gampang. Tapi IRT-nya berarti sistemnya kan kayak per ujian nggak sih, per tanggal ujian? Atau tetap gimana ya, aku jelasinnya, aku bingung. Jadi kan kalau waktu angkatan 19 itu kan ujiannya itu sistem penilaiannya tuh per minggunya. Jadi misalkan ada yang ujian tanggal 25-26, berarti penilaian poinnya tuh cuman yang ujian tanggal 25-26 doang, nggak Ini satu sama yang waktu nggak sih? sebelum-sebelumnya. Kayaknya nggak kayak gitu deh, Mbak. Cuman nggak tahu juga. Kayak gitu ya? Belum pasti. Kemarin terakhir ikut sosialisasi di bimbel itu, tapi itu sosialisasinya waktu kelas 11 itu dikasih taunya tuh kayak waktu ujian nanti dilihat dari respon yang jawab soalnya itu, Mbak. Jadi kalau misalnya soalnya gampang, nanti poinnya tuh kayak sedikit gitu loh. Nah, nanti soal susah banyak yang jawab salah tuh nanti itu poinnya gede gitu, Mbak. Betul. Ya, Sama artinya. jadi kalau ini aku mungkin ceritaku, aku ngerasa kayak aku tuh beruntung banget di UTBK. Jadi beruntung banget sumpah. Jadi waktu aku kan di gelombang 2 itu aku UTBK-nya milih tanggal 18. Nah, itu teman-temanku tuh pada milih tanggal akhir-akhir, tanggal 25-26. Nah, terus pas aku UTBK keduaku hasilnya keluar, itu nilainya tuh jadi tinggi banget gitu. Dan Berapa, Cen? jangan deh. Terus yang teman-temanku yang tanggal 25-26 tuh malah kayak kebanyakan tuh pada turun daripada UTBK yang pertamanya mereka gitu. Nah, mungkin itu tuh gara-gara kayak teman-teman yang 25-26 tuh udah pada tahu apa tipe soal yang ujian-ujian sebelumnya gitu loh. Jadi banyak yang jawab benar. Jadi poinnya tuh jadi lebih dikit gitu loh. Padahal mereka tuh jawabnya benar gitu. Iya, makanya. Parah banget itu. Jadi pilihnya awal-awal aja ya, Mbak. Iya, tapi maksudnya jangan yang akhir banget gitu loh. Soalnya kalau akhir banget tuh apa ya? Kayak nggak tahu sih, aku nggak suka aja gitu loh kalau ujian akhir. Kita sama nggak sih kayak, dulu milihnya? Iya, tanggal yang seminggu sebelum terakhir itu kan. Berarti aku paham polanya deh. Yang pertama tuh masih nyoba-coba, yang kedua tuh kan dapat bocoran, yang ketiga dibedain soalnya. Iya. Oh iya tuh kayak gitu tuh. Yang ketiga dibedain loh. Makanya. Ya gitulah, semacam itulah. Mas mau tanya boleh nggak? Boleh. Kayak tips biar nggak gugup waktu ngerjain soal tuh gimana? Kadang kalau gugup gitu terus ngeblank gitu ya. Aku gugup sih tetap. Kalau tips apa ya? Anggap hidup itu meaningless. Berdoa Kevin, berdoa. Gugup sih, aku tetap kan gugup, apalagi aku dulu aku tuh di bawah AC, tambah nggak jelas lah badanku. Nggak bisa ngatasin sih aku. Mungkin ada yang punya kita juga cuma ujian. Iya, benar banget. Ya aku kalau kenapa Sofi iya dulu, silakan. Kalau yang TKD itu aku ngerasa gugup nggak gugup tuh sama aja, jadi aku ngandelin TKD sih daripada saintek kalau mau gugup enggak gitu. Kalau aku kayak tak mantepin dulu gitu loh, apa matkul lagi kan mapel yang pengen aku istilahnya kayak aku proin gitu loh, aku bisa kayak gampang banget ngerjain ini gitu loh. Nah, waktu itu aku kuasain di kuantitatifnya di TKD. Nah, dan puji Tuhan di akhirnya itu tuh kuantitatifku tuh benar-benar yang tinggi banget. Jadi kayak jauh banget daripada UTBK pertamaku gitu loh. Karena aku kuasain banget yang kuantitatifnya. Tapi untuk saintek sama mapel-mapel lain tuh juga sebenarnya standar-standar aja gitu loh. Jadi waktu aku ngerjain itu tuh karena aku ngerasa aku bisa gitu, jadi kayak udah biasa aja gitu loh, lebih tenang gitu. Walaupun tetap kayak sedikit takut gitu loh sama waktunya. Karena waktunya kan cepet kan. Tapi kayak menurutku mungkin kamu bisa kuasain mapel-mapelnya. Jadi biar lebih tenang gitu loh ngerjainnya, kayak lebih santai. Nggak tahu sih ini tips apa bukan sih, aku nggak tahu. Itu ya kalau aku juga nambahin Kak. Ya kalau gugup tuh jadi mungkin orang-orang tuh beda-beda ya, ada yang memang orangnya santai banget, ada yang orangnya emang gugupan.
Tapi yang pasti yang teman-teman fokus sekarang tuh teman-teman belajar semaksimal mungkin dulu aja. Pokoknya dimaksimalin benar, waktunya tinggal tersisa berapa, 3 bulan ya. Ya, buat jadwal yang bagus dan lakukan sebaik-baiknya. Dan kalau misalnya besok gagal pun ya sudah, emang itu tidak apa-apa, tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Tidak usah takut atas kegagalan, karena kegagalan adalah sebuah jadi quotes lagi, nggak mau lah. Mantap. Ya, karena Aku punya gagal tips itu nih buat tidak ada salahnya, gagal itu tidak ada salahnya, iya tidak ada iya. salahnya gagal, ya. Aku punya tips lain nih buat Kevin dan mungkin yang seiman. Apa? Awali setiap soal dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Ya itu ya Walaupun anak aku SKI sangat sejati. religius. Libatin Tuhan lah sekali. pokoknya. Beliau lagi. Dia tahu yang terbaik daripada kita. Mantap. Betul. Pasrah lah pokoknya Ya. UTBK. Ya gitu, ada apa untuk jawab? Oke. Ya, ada yang mau tanya lagi nggak Terima ini? kasih. Tanya lagi nggak Halo, nih? ini ada yang baru join, Nur Hidayah. Ayo, halo. Selamat datang di Kesehatan dan Pangan. Wih. Mantap. Mangga, ada yang mau tanya? Dan malu kalau FKKMK beda ya? Apanya? Yang room FKKMK. Beda-beda. Di sana lebih Oh, tinggi, beda-beda. lebih tinggi. Ada Jadi FKKMK itu bukan kesehatan. Medika. Mas, Mbak, aku maaf ya, aku izin duluan karena mau ada sesuatu yang harus aku lakukan. Oke, Oke, nggak apa-apa. thank you Makasih Maya. banyak ya. Semoga Dadah. sukses. Sukses. Oke, ada yang mau tanya? Atau mau cerita-cerita deh, nggak apa-apa deh. Mumpung Oh iya, selon. mangga. Mas, Mbak, Dan katanya Ya, Boleh. ya boleh. kalau misalnya mau minta tips cara buat nyiapin mental buat UTBK itu gimana sih? Sofi mikir. Mantap. Ayo, Sofi. Aduh. Apalagi selain Bismillah, Sofi. Jujur ya, aku GO. Nah, aku tuh Cen tahu kan ya, aku nggak pernah masuk GO waktu udah mau Iya, Po. UTBK. Ya. Kamu nggak tahu sih, ya pokoknya aku nggak memanfaatkan Lupa. GO dengan baik. Aku nggak belajar apapun waktu mau Ya, UTBK yang kedua, aku udah pasrah, aku males belajar. Cuy, pertanyaannya apa ya tadi? Oh, mental. Kalau mental, aku nggak ada sih saran. Coba cari YouTube aja teman-teman, kayaknya banyak yang lebih ahli. Nggak bantu banget. Loh. Tapi kan beda-beda kan ya per orang. Iya, gitu makanya sih. asalnya kita bukan ahli psikologi sebenarnya. Tapi kalau aku tuh di waktu UTBK tuh mental aku juga nggak siap loh sebenarnya. Sama. UTBK pertama tuh sama sekali nggak siap. Aku bahkan malah ngeblank, benar-benar ngeblank. Apa sih yang udah aku pelajarin kemarin-kemarin tuh nggak ada yang muncul lagi gitu loh. Walaupun sebelum UTBK tuh aku coba baca buku gitu kan, tapi tuh kayak nggak masuk gitu loh, sama aja. Dan akhirnya aku pas UTBK juga cuma ngerjain aja gitu loh. Terus waktu UTBK kedua tuh aku malah kayak udah lebih ke pasrah gitu loh. Kayak ya udah pasrahkan saja semuanya kepada Tuhan gitu. Pasrahnya pasrah. Iya, pasrah kayak yang penting ngerjain aja. Kamu nggak UTBK atau Dam? UTBK, kamu kira aku bangsa pintar SNM? Tidak. Abis di SMP kamu kayak gitu sih. Emang apa SMP-nya? SMP ada apa ya, nggak tahu lah. Mau tanya lagi boleh nggak, Mbak? Boleh. Boleh. Kan UTBK-nya tuh pakai komputer kan ya? Komputer. Nanti HP. pakai komputer kan ya? Iya. Bukan HP, jangan percaya dia. Terus itu tuh nanti per mapel ada kayak batas waktunya sampai berapa, terus nanti kita kalau misalnya belum selesai terus nanti tiba-tiba out dari mapel itu atau gimana? Ada nggak sih? Ada. Jadi ada. Kalau di angkatan kita ya, di angkatan 19 itu jadi kamu ngerjain misalkan pertama tuh TK matkul mapel ini A gitu kan. Itu tuh ntar misalkan waktunya 20 menit, dulu tuh 20 menit. Jadi ketika waktunya udah habis 20 menit, nanti tuh langsung kamu nggak bisa ngerjain lagi, kamu nggak bisa milih jawaban lagi, udah stop gitu. Nanti layarnya tuh langsung kayak akan lanjut ke mapel selanjutnya. Kamu ada waktu jeda 5 detik atau 10 detik gitu loh, buat siap-siap lagi gitu ke mapel selanjutnya. Ya, jadi jangan lupa ngawur ya kalau udah habis waktunya.
Penting itu. Oh, aku udah habiskan masih banyak buat BBBBBBB. Ya aku dulu bodoh banget sih. Aku UTBK 2 kali, MTK-nya tuh nggak keisi semua. Jadi sumpah MTK tuh paling musuh banget sih buat aku. Kayak nggak bisa. Jadi Ya, keempat MTK, itu jadi biologi dong. dihitung-hitung. Jadi 1 menit terakhir kalau bisa udah langsung sahur semua aja, tidak ada salahnya. Nggak ada pengurangan kan ini? Iya, Enggak. nggak ada. Bagus. Atau kalau dulu tuh tipsnya tuh, jadi kamu ngisi semua dulu, kayak misalkan B semua, atau C semua, atau asal gitu kan. Terus nanti kamu tuh baru ngerjain dari awal, jadi kayak ngerjain yang kamu bisa gitu loh. Tapi aku lupa Baru sih ntar, Chen. Iya. Ini tadi jawaban yang benar apa enggak ya? Iya, nggak tahu. Makanya. Gitu sih. Oh ya, tadi udah kejawab belum buat Mutiara sama Faela? Udah, makasih. Udah, Mas, makasih. Ada yang mau tanya lagi nggak? Terus Mbak Iya, mau tanya lagi. Boleh. Iya, boleh. Buat gizi, skor UTBK rata-ratanya itu berapa ya kisaran? Oh, skor UTBK. Aku tuh nggak tahu sih sekitaran berapa. Kalau nggak salah tuh temanku ada yang 630 tapi itu masuk. Tapi aku juga kurang tahu, mungkin 630 tuh mungkin kayak tinggi di biologinya atau tinggi kimianya, aku juga kurang tahu. Tapi banyak juga yang tinggi-tinggi. Jadi kalau rata-rata mungkin sekitar 650 ke atasan gitu. Kalau saya mungkin ditargetin segitu, tapi nggak tahu juga kalau ntar di angkatan kalian nilainya seberapanya gitu. Range-nya kan juga beda kan, nggak kayak kita kan. Ini nggak bisa jadiin patokan 60. Yang pasti ya termasuk menengah ke atas kan. Yang bawah itu tetap pertanian teman-teman. Pertanian itu bawah. Silakan Mas. Kalau Mutiara mau masuk mana nih? Udah ada rencana mau masuk mana? Atau kira-kira aku pengen kemana sih arahnya? Tuh. Udah sih sebenarnya ada beberapa pilihan, tapi tergantung progres belajar gitu loh. Nggak mau kan ini milihnya kan sebelum UTBK, jadi ini harus benar milih pilihannya gitu loh. Gimana nih yang 18 mungkin ada ini enggak ada SNM semua ya yang 18. Yang 18 kan sebenarnya sama nggak sih sistemnya? Iya, jadi sistemnya sama. Balik lagi kayak yang dulu kan. Cuman sistem penilaiannya doang. 18 di prank. Gimana Mbak di prank, kenapa? Nggak tahu sih sebenarnya di prank kayak gimana. Cuman kayak waktu zaman-zamannya angkatanku SBM tuh kayak hamin sebulan apa ya, itu kayak baru dikasih tahu fixnya kayak gimana gitu loh, kayak ada perubahan-perubahan gitu. Terus kayak semua yang udah pernah nyiapin tuh kayak, lah dari kemana-kemana aja Pak, kenapa baru kasih tahu sekarang? Gitu. Oke. Yang penting kalau Faela udah ada gambaran belum? Kalau Faela? Udah sih Mbak, tapi kayak masih bingung mau prioritasin gizi atau TPHP. TPHP lah. Farmasi aja. TPB aja lah. Iya, TPB. Aku pernah mau masuk farmasi tapi kayak ngelihat banyak banget satu angkatan tuh loh, jadi mungkin gitu banget ya alasanku ya, bukan karena apa-apanya. Mungkin kalau aku ngasih saran dikit, kalau misalkan kamu pengen lebih ke arah ke antar orang gitu loh, kayak kamu pengen membantu pasien kayak gitu-gitu. Makanya kalau gizi tuh sama TPHP menurutku yang beda banget tuh lebih ke arah interaksinya gitu loh, dengan interaksi apanya gitu. Karena kalau gizi kita tuh lebih interaksi ke pasien, lebih ke orang gitu. Kita lebih ngasih rekomendasi saran-saran. Iya, tapi kamu lebih ke pengolahan makanannya kan? Kamu orang pabrik. Orang pabrik. Mereka ke pasien, kita ke konsumen. Iya, tapi maksudnya kalau konsumen kan nggak memperhitungkan apa sih kayak ini konsumen itu kena apa. Ya walaupun mungkin ada juga yang produk-produk kesehatan juga kan.
gitu. Lebih kayak kalau kamu tuh kayak lebih ke banyak gitu kan? Apa sih bahasanya? Kamu lebih Masyarakat condong luas. kemana? Condong kemana? Gitu sih. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Kalau dulu aku mungkin cerita dikit ya. Aku dulu tuh milih gizi karena aku tuh lihat artis-artis tuh kayak mereka tuh punya konsultan gizinya gitu loh. Kayak punya ya ahli gizi pribadinya gitu. Jadi kayak aku tuh mikir kayak aku kayak asik deh kalau misalkan apa namanya ngatur dietnya orang-orang, ngatur dietnya artis itu kayak asik gitu loh. Kalau aku dulu pengennya tuh gara-gara itu. Gitu. Atur dietku juga, Sin. Aku butuh diet. Kepikiran kenapa? Apa tadi alasan lu, Sin? Boleh tanya Alasannya karena bisa nggak? Itu kayaknya. Ini diam semua emang. Halo. Iya, diam semua. Ayo, tapi mending aja promosi pertanyaan lagi. Udah lah, aku capek. Boleh Violan mau tanya. Ya, sekarangnya. Boleh, ini kan buat jurusan, bukan buat TBK. Iya, bebas kok. Terserah sih mau tanya apa aja. Kuliah apa atau gimana, silahkan. Atau permasalahan kelas 12 atau apa aja terserah. Yang tanya aja. Walaupun nggak mesti bisa membantu sih. Tapi ya guys, tak saranin mungkin rada berani apa gimana itu ya. Soalnya aku pernah dengar cerita nggak sih? Terlalu hati-hati. Ceritanya nggak itu? Oh iya, kan lagi nyatet nggak sih? Oh iya, udah lanjutkan. Oh iya. Jawab dulu aja tuh. TPHP. Tentang ujian sekolah itu boleh nggak, Mbak? Aku bingung TPHP sama USAK itu. Ini maksudnya UTBK? TPHP. Oh, TPS. Oh. TPHP. Aku tahu kamu masuk TPHP. Astagfirullah. Sampai lupa namanya. Aku lupa TPHP apaan? Kayak latihan nggak sih? Yang untuk UN nggak sih? Oh, latihan buat UN. Ya, tapi yang daerah. Iya nggak sih? Iya. Sebenarnya kalau aku pikir-pikir sekarang ya, USAK sama TPBS nggak ngaruh. Iya loh. Kecuali buat memperindah ijazah. Kalau mau daftar beasiswa mungkin teman-teman ngaruh. Itu aja kayaknya. Oh ya maaf, aku nggak daftar. Sama kalau aku saran ya, USAK itu tuh dimaksimalin yang di 4 mata pelajarannya itu 4 mata pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika. Karena jujur, aku belajar untuk UN sama belajar untuk SPM lebih kepake untuk belajar UN. Soalnya materi-materinya itu sama kayak yang materi SPM ku itu sama kayak materi UN, paham nggak? Jadi kan kalau di 18-17 kan materi SPM-nya kan gila-gila tuh kan. Kalau tempatku itu materi SPM-nya tuh hampir sama kayak UN, lebih rendah. Dan aku belajar UN itu ternyata lebih bermanfaat. Jadi maksudku yang tak poinin tuh kalian nggak ada ruginya tuh loh kalau belajar untuk USAK, belajar untuk TPHPS, karena itu juga bakal pakai juga di SPM pada akhirnya. Terutama di 4 mata pelajarannya itu. Jadi yang penting tuh belajar aja, jangan malah mencurahkan waktu untuk bingung mau belajar mana dan akhirnya nggak belajar. Iya sih, seringnya kayak gitu sih. Banyak merencana, kan? Tapi akhirnya, udah tanggal segini belum belajar. Yang penting belajar aja. Iya. Dan emang USAK sama TPHP itu jujur nggak ngaruh banget, kecuali kalau kalian mau ambis dapat piala untuk ranking 1 Sapatma itu baru. Enggak juga sih ngapain. Piala mana, Mbak? Yang kelas 12 tryout USAK-nya gitu, Mbak. Wah, itu ya. Semangat ya tryout USAK. Yang penting belajar aja, serius. Yang 4 mata pelajaran itu sangat pakai. Ada yang lebih penting lagi, guys. Itu soalnya jangan lupa dijawab. Belajar aja nggak cukup, kita perlu menjawab soal. Ya, bagus. Sama bismillah, alhamdulillah juga jangan lupa, teman-teman. Bener banget.
benar banget. Ya ini Ini apa ini psikologi? Ya ini yang mau tanya boleh dijawab sama Mbak Psikologi di sini, Mbak Lulu. Mbak Lulu. Ya Allah, Mbak Lulu. Pasti mencari damar ya? Mencari damar ya? Aku Aduh, pengen aku harus belajar kabur. nih. Aku mampir pengen belajar. Serius Oh, ini? Ada Ngapain, Mbak? kalian. Ya Allah. Lanjut teman-teman. Oh, Ya. iya. Itu Faila Bapak udah menjawab atau mau jawaban lagi atau yang lainnya mau menjawab? Atau mau tanya lagi? Boleh. Tanya guys. Aku jam 3 pas, ya izin ya. Jam berapa sih ini? 3. Oh iya, udah. Bagus. Oh ya, sama tinggi itu maksudnya harus masuk sini tuh nilainya harus tinggi. Ini aku bahas UTBK. Kalau dari aku sih berani aja ya. Soalnya pernah nggak sih Chan mau masuk kedokteran UGM tapi udah mikirin yang aneh-aneh gitu. Mungkin aku cerita ya di angkatanku itu tuh aku tuh sebenarnya lupa ini jurusan apa ya, tapi tuh masuk yang lumayan tinggi gitu loh. Dan image-nya tuh tinggi. Jadi kayak kesannya tuh, wah ini kayaknya jurusan ini tuh pasti nilai UTBK tinggi banget. Nah terus giliran dia udah dapet nilai UTBK-nya, dia ngerasa kayak, duh kayaknya nilai UTBK aku tuh kecil deh, kayaknya nggak bisa deh kalau ke jurusan ini. Dan ternyata dia malah daftar ke jurusan lain kan, yang dia nggak begitu pengen gitu loh istilahnya. Nah itu ternyata malah ada temennya yang nilainya itu mungkin sama kayak dia atau mungkin di bawah dikit sama dia itu malah masuk ke jurusan yang dianggap tinggi itu. Jadi menurutku kayak kalau misalkan kalian emang pengen banget, nggak usah takut gitu loh. Nggak usah takut untuk milih jurusan itu. Karena pasti bisa kok. Berdoa. Yes, berdoa aja. Ya, pilihan pertama tuh yang pokoknya bagus banget silahkan sebisa-bisa. Terus dan kedua tuh masukkan pertanian. Ya Allah, Bapak. Masih promosi ya? Lebih ekstris Anda, Pak. Karena itu emang rendah kan, ya sekalian promosi sih. Geng. Enggak. Ya pokoknya masuklah ke jurusan yang benar-benar kalian bisa sungguh-sungguh aja, itu penting. Sama kalau misalnya udah masuk, ini penting juga, lebih penting lagi kalau misalnya udah masuk, disungguh-sungguhi juga, nggak usah banyak iman Allah kenapa aku masuk jurusan ini. Soalnya jujur itu bisa itu jadi tantangan banget buat anak-anak mahasiswa awal-awal gitu. Soalnya anggaplah ketika besok kalian masuk semester 1 itu tuh udah itu kalau kalian benerin banget loh. Itu kayak kalian puas sama UTS-nya itu kayak kamu mau UN sama mau UTBK lagi gitu loh. Soalnya yang awal-awal itu sangat menentukan niat kalian ke semester berikutnya. Banyak yang kalau semester 1 udah nilainya jelek, terus semester 2, 3, 4-nya udah malas belajar, akhirnya nilainya jelek terus gitu. Jadi semester 1 itu benar-benar maksimalin banget. Tapi dijaga istiqomahnya 2, 3, 4, 5-nya. Dan nggak usah terlalu bingung, wah aku apakah harus pindah jurusan ya gitu. Tapi kalau mau pindah jurusan, ya jadi tetap kalian pas sudah masuk, misalnya aku mau kedokteran, tapi waduh aku masuk pertanian. Ya udah kalian belajarlah di pertanian itu semaksimal mungkin gitu. Tapi ya tetap, jadi nilainya tetap dibagusin banget. Tapi tahun depannya silakan kalau mau nyoba ulang gitu. Itu penting, benar serius. Banyak yang akhirnya dia ternyata mau ulang, tapi ternyata ngulangnya tuh nggak berhasil. Terus akhirnya di semester 1-2-nya itu udah hancur duluan. Dan dia mau lanjut 3-4-nya udah sendiri. Jadi pokoknya tetap pertahankan terus. Walaupun itu tidak sesuai dengan jurusan yang kamu inginkan, tapi kalian tetap ada hak untuk mengulang gitu. Penting ya. Kadang tuh apa ya, aku ngerasa kalau misalkan ada yang nggak suka sama jurusannya atau apa ya, istilahnya aku tuh nggak pengen di jurusan ini, aku kenapa sih kok aku tuh pengennya masuk jurusan itu, kenapa aku masuk jurusan ini. Aku kadang-kadang ngerasa kayak mungkin ketidaksukaan itu tuh karena kamu tuh belum tahu apa dalam-dalamnya jurusan itu gitu loh. Kamu belum tahu detail-detail di dalam-dalamnya. Siapa tahu kamu ada hal yang kamu sukai dari jurusan itu, dan akhirnya bisa bikin kamu bertahan di jurusan itu gitu loh. Karena kalau misalkan kayak kamu ngerasa, ini susah nih aku nggak suka gitu tuh kayak, ya ntar malah jadinya makin kesel gitu loh, makin sebel sama jurusanmu sendiri gitu. Benar banget. Gitu sih, jadi coba dicari tahu dulu aja. Daripada kayak jangan impulsif tiba-tiba aku pengen pindah jurusan langsung gitu. Ya mau pindah jurusan nggak apa-apa, cuman dirasakan.
yang jurusan yang udah dapatkan tuh tetap dijaga tuh loh. Soalnya kemungkinan kalian nggak bisa ke jurusan yang kalian inginkan di tahun berikutnya tuh juga ada gitu. Yes. Jadi nggak apa-apa, dan pasrahkanlah kehidupan pada yang Maha Kuasa. Kalau kalian kayak gitu biasanya udah enak sendiri entah. Ya, gitu. Soalnya aku aja tuh juga sebenarnya kan jurusan yang aku mau ya, tapi aku juga sempat kok ada beberapa kali aku tuh rasanya kayak pengen keluar dari gizi gitu loh. Kayak aku kayak jurusan itu lebih asik, jurusan ini lebih asik. Tapi ternyata makin kesini tuh aku coba menggali-gali lagi tentang jurusan gizi gitu loh. Dan akhirnya aku jadi suka lagi gitu. Aku pengen belajar lagi gitu tentang gizi. Gitu sih. Kalau lebih ekstrimnya lagi ya, ini aku dulu tuh sangat pengen arsitektur. Tapi HP ini saya pilihan kedua. Tapi aku semakin menghayati TPHP itu semakin suka gitu Iya, betul. Sampai kerja stream sini kan ada buktinya. Banyak yang kaget tuh loh, kamu pilihan pertama arsi kan biasanya kayak kedokteran terus ke TPHP. Aku juga dia arsi ke TPHP. Kenapa saingan di pertanian juga nggak begitu sulit? Soalnya banyak yang pilihan kedua juga, dan mereka tuh kayak yang tak omongin tadi, mereka udah aku mau pindah jurusan duluan, tapi akhirnya nilainya mereka udah jelek duluan, dan akhirnya pindah jurusannya pun ada yang nggak terlaksana gitu. Jadi tetap disungguh-sungguh aja, nggak ada salahnya juga kan menunggu itu. Yes. Bahkan aku makin kesini tuh ngerasa kayak semua jurusan tuh juga keren gitu loh, betul. Dengan bidangnya masing-masing gitu. Jadi jangan ngerasa, aku kalau di jurusan ini tuh kayaknya jelek deh. Ini itu ada jurusan yang lebih bagus nih, keren gitu. Ya, betul. Jangan merasa rendah diri deh pokoknya. Kecuali kedokteran ya, kedokteran terbanyakan jadi jelek. Oke, Pak. Siap, Pak. Ya dah, gitu. Ini jam 3 juga. Iya, ada yang mau nanya lagi mungkin? Sebelum ditutup. Yang dari psikologi mau nanya. Masih ada dari psikologi. Dia tinggal tidur ya. Bagus. Ada emotnya. Oke, aku ngasih semangat aja yang ada di sini, Mas Yan Karima, Kusuma Puri, Faila. Semangat teman-teman, sukses semangat, terus. Guys. Dibahagiain aja. Semangat Karima, Rahima, Faila, dan Kusuma. Makasih Mas Mbak. Jangan lupa jaga kesehatan ya, selama di rumah aja. Ya, ini ditutup nggak? Ini masih balik ke ruang tamu ya? Nggak sih. Ya udah. Ini ada yang buka nggak sih? Nggak ada salam apa-apa. Nggak mau ditutup nih, Sof. Aku nunggu kamu nutup loh, Sof. Kamu kan, Sof. Ya udah, makasih teman-teman buat alumni yang udah bersedia ngeluangin waktu nih. Semoga apa yang kita sharingkan tadi bisa bermanfaat buat adik-adiknya dan adik-adiknya. Semangat terus. Jangan lupa bahagia, jangan lupa selalu libatkan Tuhan di setiap kegiatan. Terus sukses terus pokoknya. Yuk, sukses ya teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Mas Mbak. Cen dadah. Cen.